Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita percaya bahwa hidup kita akan kita lalui dengan ketentraman. Tentram itu bukan berarti bahwa tanpa masalah, bukan berarti hidup baik-baik aja. Tetapi tentram itu adalah kondisi hati, sikap hati. Bahkan di tengah-tengah badai sekalipun, seorang nahkoda hatinya harus tentram supaya kapalnya bisa berjalan dengan baik. Semoga hari ini kita melewatinya dengan hati yang tentram. Kita pujikan NKB 195. NKB 195, kendati hidupku tentram. Bait yang pertama dan yang kedua. Kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Kendati pun susah terus menekan, dan iblis geram menyerbu, Tuhanku menilik anaknya tetap. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa di tengah-tengah hidup kami yang mungkin tidak selalu aman-aman saja, tapi kami rindu punya hati yang tentram, hati yang dipenuhi damai, agar kami tenang dengan kepala dingin menghadapi setiap tantangan yang ada di depan mata kami. Kami serahkan biarlah pembacaan firman Tuhan juga boleh menguatkan kami. Kami serahkan hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka Ulangan 28 ayat 15 sampai 23. Ulangan 28 ayat 15 sampai 23. Ulangan 28 ayat 15 sampai 23. Dengarkanlah sabda Tuhan. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumi, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru-hara, dan penghajaran ke antara kamu dalam kantaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan, sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu. Sebab engkau telah meninggalkan aku. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu sampai dihabiskan engkau dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya.
Tuhan akan menghajar engkau dengan batu kering, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama, dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah di bawahmu akan menjadi besi. Bapak saudara, menerima hukuman itu gak pernah menyenangkan. Dari kita kecil, sekolah SD, atau dari kita di rumah, kalau dihukum itu pasti paling gak suka kita. Kalau dilarang mungkin kita masih bandel, tapi kalau udah dihukum kita jadi tahu. Walaupun pasti mungkin kita ulang kebandelan itu, tapi kita jadi ingat, waduh kalau saya lakukan ini nanti saya akan dapat hukuman. Dan hukuman itu kadang gak membuat orang jerak, tapi malah membuat orang marah karena gak suka. Orang lebih suka dikasih hadiah daripada dikasih hukuman. Padahal hidup sama Tuhan itu pilihannya cuma salah satu. Nurut dapat berkat, lawan dapat kutuk. Nah, bicara soal berkat dan kutuk yang juga sudah dibahas di beberapa bacaan kita sebelumnya, berkat dan kutuk yang dipimpin oleh, yang diberikan Tuhan melalui orang Lewi dan dibacakan kepada setiap suku, ini juga menjadi satu hal yang harus disadari sama orang Israel. Sebelum mereka hidup lebih jauh lagi di tanah perjanjian, maka mereka harus pegang nih dua perintah Tuhan yang nggak boleh setengah-setengah. Pilihannya kalau mau diberkati taat, kalau mau dikutuk ya silahkan lawan aja. Nah, kutukan-kutukan ini ada banyak sekali dan itu dialami sama umat ketika mereka akhirnya sadar bahwa aduh kalau saya langgar nih saya bisa hancur nih hari saya seharian, kehidupan saya dan kehidupan keluarga saya. Sehingga daripada dikutuk lebih baik taat. Udah enak taat, udah taat dapat berkat. Kalau kita lawan udah nggak dapat berkat malah dapat kutuk. Sehingga orang Israel itu berusaha akhirnya, walaupun tetap masih sering gagal juga, tapi setidaknya dengan apa yang disampaikan Tuhan melalui Musa dan melalui orang Lewi, orang-orang Israel jadi bisa mawas diri dan jaga diri. Nah, ini juga berlaku kepada kita, setiap kita. Pernah nggak Bapak Ibu ketika udah tahu nih, saya kalau ngelakuin ini berarti saya nggak taat sama Tuhan dan ada konsekuensinya, tetap kita lakukan dosa itu, dan akhirnya setelah itu kita nyesel, aduh kenapa saya lakukan ini, bener nih hidup saya setelah ini jadi berantakan. Nah, Bapak Saudara, sebelum kita hidupnya berantakan karena kita melawan dan mendapat kutuk dari Tuhan, mari sama-sama kita jalani hidup dengan baik aja. Kalau udah tahu itu salah, udah hindari. Jangan nekat diterobos, jangan. Lebih baik kita hindari. Kalau itu hal-hal buruk, membenci orang, melukai orang lain, iri, dan melakukan dosa-dosa yang kita tahu itu udah salah jelas di hadapan Tuhan, jangan dilakukan. Marah, jangan. Marah berlebihan, jangan. Pesimis, terlalu khawatir, jangan. Lebih baik kita mengikuti apa yang kehendak Tuhan aja. Lakukanlah yang baik-baik. Toh kita juga udah tahu mana yang baik, mana yang jahat. Bahkan sebelum Bapak Ibu hafal mati Alkitab pun, perasaan Bapak Ibu kan pasti juga muncul kan. Udah tahu kalau ngelakuin, kayaknya ini salah deh. Kalau udah tahu nih kayaknya ini salah, udah hindari aja, jangan tetap dilakukan. Supaya apa? Supaya kita jauh dari kutuk dan hidup kita makin diberkati oleh Tuhan. Sehingga biarlah mari sama-sama kita bertobat. Kalau kita saat ini mungkin udah ada yang saya udah terlanjur salah nih, jangan diterusin, jangan udah dosa, udahlah nggak ada dosa kecil, nggak ada dosa gede, ini sekalian aja, jangan. Segera bertobat. Pertobatan akan membawa berkat bagi kehidupan kita. Kita akan dipulihkan dan dikuatkan, dan bukan cuma kita yang merasakan, tapi orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar lagi bahwa umat Israel juga ketika mereka lawan Tuhan, mereka akan menerima kutuk. Kami saat ini juga adalah orang-orang yang mau belajar. Ajarkan kami untuk setia pada perintah-Mu. Kalau kami tahu di hati kami sudah tahu kalau melakukan hal itu salah, ajarkan kami untuk tidak ragu-ragu untuk menghindari hal buruk, menghindari dosa. Ajarkan kami untuk berbuat baik, walaupun berbuat baik itu lebih capek, lebih lelah, lebih sakit hati, lebih gak enak, tapi kami percaya berbuat baik ujungnya happy, berbuat baik ujungnya damai. Kami serahkan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.